keutamaan keistimewaan bulan Ramadan ini? Pertama, Allah mengkhususkan amal puasa Ramadan itu untuk Allah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibni Adam lahu illa shauma fa innahu li wa ana ajzi. Semua perbuatan hamba ya itu adalah untuk dirinya, untuk kemaslahatan dirinya. Ya, illa shaum. Ya, kecuali puasa. Puasa itu untuk aku. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Aku yang langsung yang memberikan balasan yang sempurna untuk orang yang berpuasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Masyiral muslimin, muslimat, para peserta kajian tafsir Ahad pagi Masjid At-Tanwir, pimpinan pusat Muhammadiyah, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, taufik dan hidayahnya ya, serta nikmat kesehatan setelah 1 tahun lebih ya pandemi di negeri kita berlalu dan masih kita rasakan dampaknya, meskipun ya sudah mulai melandai, tapi kita tetap waspada, tetap berdoa, memohon pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik pelindung adalah Allah. Kita sebagai hamba Allah, manusia wajib untuk berikhtiar. Ya, kita wajib berikhtiar, tetapi perlindungan yang terbaik itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Huwa maulakum, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pelindung kalian. Dialah sebaik-baik penolong, pelindung, dan sebaik-baik tempat kita untuk bergantung. Ya, kita bersyukur pada Allah, hari ini kita sudah berada di hari ke-15 bulan Sya'ban. Ya, ini bulan yang luar biasa, yang insya Allah senantiasa kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ya Ramadan yang sesungguhnya itu kita mulai dari bulan Sya'ban. Ya, saya mengistilahkannya truly Ramadan. Ya, dan ada syarat-syaratnya. Ya, kalau kita bicara tentang bagaimana Ramadan bersama Rasulullah SAW, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW mempersiapkan menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan mempersiapkan diri. Ya, inilah yang dicontohkan Nabi SAW kepada umatnya dalam banyak teks hadis yang kita terima sampai kepada kita, yang diriwayatkan oleh para imam-imam ahli hadis. Ya, itu banyak dikemukakan sabda Nabi SAW bagaimana kita menyambut dan mempersiapkan diri kita bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya, kalau secara administratif
penanggalan kalender Islam ini kan dimulai pada bulan apa? Muharram. Dan bulan ke-12 itu adalah bulan Dzulhijjah. Jadi bulan pertama kalender Islam itu Muharram, bulan ke-12-nya adalah Dzulhijjah. Itu secara administratif. Ini adalah ijtihadnya para sahabat. Ya, diprakarsai oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kalau secara substantif, secara spiritual, saya bisa mengatakan berdasarkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW bahwa awal ya pangkal titik tolak perbaikan kehidupan spiritual seorang muslim itu dimulai di bulan Ramadan. Ini bulan pertama. Ya. Bulan ke-12-nya itu adalah bulan Sya'ban. Ya mohon maaf, barangkali ada yang tidak setuju, tapi saya mendasarkan pendapat ini dari hadis Nabi SAW. Apa buktinya? Yaitu hadis yang dikemukakan oleh Nabi SAW bahwasanya di antara keistimewaan bulan Sya'ban ini adalah syahrun yaghfulu anhu katsiru minan nas wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila Allah atau ila rabbil alamin dalam hadis, dalam redaksinya. Ya, bulan Sya'ban ini ya, kita sekarang berada di bulan Sya'ban, persis berada di pertengahannya, di tanggal 15 yang Nabi nanti saya sampaikan sedikit sekilas itu memiliki keutamaan ya, tanpa kita harus mengkreasi amal-amal khusus di malam nisfu Sya'ban yang sering kita dengar, kita saksikan di tengah masyarakat. Dan itu secara ubudiyah atau ritual ada persoalan atau permasalahan tersendiri. Ya, Nabi SAW mengatakan bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan yang mana banyak orang lalai. Ya, karena dia bukan bulan Asyhurul Hurum, tidak seperti bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram yang dikenal dengan bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dinaskan di dalam Al-Quran surat At-Taubah, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, 4 bulan yang haram. Bukan pula dia bulan seperti bulan Ramadan yang kita tahu dinaskan pula dalam Al-Quranul Karim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, surat 2 ayat 185. Ya. Sehingga Sya'ban ini diapit oleh 2 bulan yang mulia. Satu dinaskan dalam surat At-Taubah, yang satu dinaskan dalam surah Al-Baqarah. Sya'ban ini tidak ada ayat Qur'annya menerangkan keutamaannya. Tapi dia sangat penting sebagai starting point, sebagai langkah pertama. Nggak mungkin ya pelari, sprinter, ya tiba-tiba ujuk-ujuk sampai di final sampai di garis finish tanpa ada langkah pertama. Ketika mendengar tembakan, ya kan? Kita mendengar pelari itu tembakan dimulai. Ada timernya. Timer pertama itu adalah yang mengingatkan kita ini adalah bulan Sya'ban. Dan kata Rasulullah SAW, bulan ini adalah bulan di mana amal-amal kita dalam 1 tahun itu diangkat, dilaporkan kepada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ya, ini mekanisme yang Allah ciptakan. Jangan Bapak Ibu tanya, itu malaikatnya jenis apa, namanya siapa, ya itu enggak usah. Ya, karena Nabi juga tidak merinci. Ya, bagaimana prosesnya? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Yang jelas hadis Nabi kita percaya, apalagi hadisnya sahih, menyatakan bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan penutup catatan amal manusia dalam 1 tahun. Ya, jadi buku catatan amal manusia ini hamba Allah dalam setahun itu ditutup di bulan Sya'ban dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga awal kalau kita cari pemahamannya dari mafhum hadis ini, bahwasanya awal bulan Ramadan adalah awal dibukanya kembali catatan amal itu. Ya, jadi secara spiritual begini ya. Itu mudah-mudahan paham ini. Jadi Ramadan itu awal secara spiritual dalam kalender kita untuk memperbaiki diri kita sebagai muslim. Dan akhirnya itu adalah bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban ini dilaporkan amal. Sehingga Nabi mengatakan, fa uhibbu
an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku senang ketika amalku dilaporkan kepada Allah dalam setahun itu, ditutup catatan buku amal itu, saya dalam keadaan berpuasa. Maka Nabi menganjurkan kita banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dimulai dari mana? Rasulullah memberikan prasyarat. Ya, ketika akan memasuki bulan Ramadan, itu startnya itu dimulai dari malam 15 Sya'ban. Ini untuk persiapan mental, persiapan hati, untuk pembersihan hati. Karena nanti Ramadan itu bukan lagi kita menanam atau menyirami tanaman, tapi kita sudah harus memetik. Kita harus sudah memanen amal soleh itu, ya. Sejak hari pertama kita malamnya kita qiyamul lail, lalu kemudian esokan harinya hari pertama kita berpuasa di siang hari bulan Ramadan, maka itu sudah proses memanen. Jadi jangan salah, jangan terbalik, jangan dianggap itu baru nanam lalu menyirami, bukan. Jadi itu memanen, fase memanen. Maka perlu ada persiapan. Ketika masa kita menyirami tanaman, kemudian kita memberikan pupuk, kita harus bersihkan diri. Nah, inilah Rasulullah katakan dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Al-Baihaqi, Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ya, seorang pakar hadis dari Syria. Beliau kebangsaannya dari Albania. Albania itu wilayah Eropa Timur. Dulu wilayah yang berada di bawah taklukan Turki Ottoman. Ya, Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sangat terkenal, populer? Innallaha la yattali'u. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menampakkan atau mengecek, ya, fi lailatin nisfi min Sya'ban, di malam pertengahan bulan Sya'ban. Untuk apa? Apa ngecek hamba-hamba ini sholat malam apa enggak? Ternyata Nabi tidak menyebut demikian, karena Allah turun ke langit dunia seperti dalam hanya hadis-hadis Nabi yang lain setiap malam, ya, untuk mengecek apakah ada yang qiyamul lail, apakah ada yang punya hajat lalu memohon pada Allah, apakah ada yang memohon ampunan Allah lalu Allah akan mengampuninya. Itu, ya, itu kalau hadis tentang apa, Allah itu turun ke langit dunia untuk apa? Melihat kondisi hamba-hambanya. Siapa yang punya hajat, siapa yang mohon ampun pada Allah, di situ Allah akan memberikan pengampunan dan Allah akan memberikan hajat yang kita perlukan itu. Tapi di hadis ini tidak menyebutkan tentang mesti qiyamul lail atau bagaimana. Tapi fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah mengampuni, ya. Dia menampakkan dan melihat kondisi hambanya pada malam pertengahan bulan Sya'ban itu untuk apa? Mengampuni seluruh dosa makhluknya. Illa, kecuali li musyrikin au musyahin. Kecuali untuk orang yang berbuat syirik dan orang yang suka berkelahi, mendendam, dengki, dan mengadu domba atau suka memfitnah. Itu musyahin. Masuk semua dalam kategori. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Dalam hadis lain, yatla'ullahu, ya, yatla'ullahu ala ibadihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru lil mu'minin wa yumli lil kafirin wa yada'u ahlal hiqdi bihiqdihim hatta yada'u. Kalau ini hadis riwayatnya redaksi dari Abu Tha'labah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Kabir dan Baihaqi. Dan menurut Syekh Albani ini hadis sahih li ghairi. Kalau tadi sahih, ya. Jadi dua-dua hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa syarat untuk kita menyambut kedatangan Ramadan, untuk kita bisa memanen amal saleh di bulan Ramadan, dua. Ini petunjuk dari Rasulullah, ya. Ini hadyun Nabi SAW. Kalau kita ingin menyambut datangnya bulan Ramadan, siapkan ini. Pertama, bersihkan diri dari syirik. Yang kedua, jangan suka fitnah, mengadu domba, dan kemudian bertengkar, berselisih,
dengan sesama muslim. Ya, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah syahrul rahmah. Bulan yang penuh rahmah. Bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan di mana kita diperintahkan Allah, diwajibkan untuk berpuasa sebulan penuh. Bulan yang di dalamnya Allah turunkan pertama kali wahyu Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka Allah ingin menjadikan Ramadan ini sebagai oase atau wahah, dalam bahasa Arabnya wahah, oase di tengah gurun pasir. Kita menghadapi kehidupan ini, ujiannya, ya, kemudian lalainya kita dari Allah, begitu besar godaan setan untuk menjerumuskan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala supaya kita menyeleweng, menyimpang, ya. Maka Allah ingin jadikan kehidupan manusia ini dalam setiap tahun itu ada tempat, ya, ada waktu bagi kita untuk memperbaikinya. Ya. Apalagi di dalamnya ada Lailatul Qadar. Nah, tarhib, ya, tarhib itu artinya menyambut. Artinya sambutan ini dari kata bahasa Arab rahaba yurahibu, dari kata rahib. Rahib itu bukan rahib, ya. Kalau rahib itu pakai hak, itu artinya pendeta, ya, tokoh agama non muslim, ya. Tokoh agama non muslim ini dalam Al-Quran pakai dengan istilah ahbarahum wa ruhbanahum. Ahbar itu untuk pendeta Yahudi, ruhban untuk pendeta Nasrani, ya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka rahib itu dengan hak itu artinya apa? Lapang. Artinya apa? Jiwa kita, dada kita harus lapang, ya, menyambut datangnya bulan Ramadan, mempersiapkan diri kita dimulai dari apa? Hati yang bersih. Jadi syirik dan dengki, ya, ini syirik kalau dalam bahasa Jakarta, Betawi atau bahasa lain mungkin diartikan sama ini. Lu syirik lu. Nah, itu artinya dengki, ya. Bukan, ini syirik dalam konteks konotasi agama. Ya, syirik itulah perbuatan menyekutukan Allah. Ini penyakit hati yang paling berbahaya. Satu dengan riya, ini yang disebut dengan syirik tersembunyi, samar, khafi. Dan satu lagi adalah syirik akbar, yaitu dengan menyembah, ya, sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah dalam uluhiyahnya, dalam rububiyahnya, dalam asma dan sifatnya, dan juga memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus dibersihkan. Ya. Ini berangkat dari hati. Jadi hati itu ada di dada, kan kata Rasulullah. Asyara fi sadrihi thalatha marrat. Ya, dalam hadis itu kan terkenal. Nabi menunjuk dada. Ya, 3 kali. Yaitu untuk apa? Perbaiki hatimu. Nah, untuk masuki bulan Ramadan, petunjuk Nabi SAW, kalau kita ingin menjalankan ibadah Ramadan seperti halnya Rasulullah SAW menyambut kedatangan Ramadan, bisa mengerjakan ibadah dengan baik, dan amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ini prasyaratnya. Ya, prasyarat yang pertama, bersihkan hati dari penyakit syirik. Yang kedua, penyakit dengki dan suka mengadu domba orang lain. Nauzubillah min zalik. Ayo, dari sekarang kita mulai harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syarat yang pertama. Kalau kita bicara tentang bagaimana Rasulullah menyambut Ramadan. Nah, sekarang kita yang kedua, kita mendengar ada istilah, sering ada tarhib Ramadan. Apakah ada petunjuknya dari Rasulullah? Ya, apakah Nabi mencontohkan untuk kita melakukan penyambutan terhadap datangnya bulan Ramadan? Iya. Ini hadis dari riwayat Imam Ahmad, di mana Rasulullah SAW, ya, kana nabiyyu yubashshiru ashabahu bi Ramadan. Nah, Nabi itu memberikan kabar gembira tentang datangnya bulan Ramadan setiap tahun itu kepada para sahabatnya. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW yubashshiru ashabahu. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Qad ja'akum Ramadan. Ini ucapan Rasulullah, pidatonya. Pidato menyambut bulan Ramadan. Nah,
seperti kita tarhib sekarang lah istilahnya, ya, akan datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak. Dia adalah bulan yang penuh keberkahan, yang diberkahi oleh Allah. Apa arti berkah? Berkah itu dari kata baraka yabruku, artinya sesuatu yang tetap, yang kokoh, yang berlimpah. Nah, sering kita mengatakan dalam bahasa Arab itu la tabruk kama yabrukul ba'ir. Nah, itu dalam hadis, ya, dalam sholat itu ketika kita dari ruku ke sujud, ya, dari i'tidal kemana ke sujud itu, nah, itu kan ada ikhtilaf ulama, ya. Nanti tarjih silakan tanya ke komisi atau fatwa atau tarjih itu. Jangan kamu duduk dari i'tidal ke sujud seperti duduknya onta. Nah, onta yang mana duluan? Dengkul duluan apa tangan duluan? Kita nggak ngerti, ya kan? Karena onta nggak punya tangan, adanya dengkul, ya. Nah, la tabruk kama yabrukul ba'ir. Nah, jadi ada yang mengartikan hadis itu, jangan kamu dahulukan lutut, artinya tangan dulu. Karena onta itu ketika duduk ya dengkulnya kan yang menyentuh tanah dulu. Ada yang sebaliknya, ya, memahami hadis itu. Nah, kita tidak menjelaskan hadis ini, tapi intinya adalah ketika onta itu duduk, dia nggak bisa bergeser dan tidak bisa digeser-geser oleh siapapun. Artinya apa? Tetap kokoh, duduknya itu nggak kayak kita. Kalau kita duduk sebentar, apalagi ngaji Quran, 5 menit udah panas, ya, pantat ini udah panas rasanya. Ya, 10 menit udah gatal-gatal. Nah, itu setan, ya, gangguannya. Baca Quran 10 menit udah mata udah kucek-kucek, ya, ngantuk pagi-pagi, ya, atau habis terawih aja udah mulai begini-begini goyang, ya, karena banyak makan waktu buka puasa. Nah, itu, ya. Jadi kalau unta duduk itu tidak bergeser, tidak bergerak. Anda mau geser-geser dia nggak bisa, kecuali atas keinginan dia sendiri. Itulah makna al-barakah. Jadi duduk yang tetap dan kokoh, tidak berubah dari posisinya. Dan barakah itu juga artinya ziyadatul khair, kebaikan yang berlimpah. Maka syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, itu adalah bulan yang mana kebaikan itu sangat kokoh dan berlimpah, ya, banyak untuk memberikan kebaikan bagi hamba-hamba Allah yang berusaha. Nah, ya, harus kita garis bawah ini. Jadi bulan Ramadan kita yang mesti berusaha, tidak otomatis Ramadan memberikan keberkahan, ya. Ramadan memberikan keberkahan kepada kita kalau kita mengikuti aturan-aturan prosedural, aturan-aturan etika, aturan-aturan substantif yang diletakkan dasar-dasarnya, pedoman-pedomannya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an, yaitu ayat 183 sampai 188 surah Al-Baqarah. Ini aturan mengisi bulan Ramadan. Ayatnya udah jelas. Kemudian berpanduan kepada hadis Nabi SAW, mulai dari qiyamul lailnya, kebiasaan Rasulullah, ya. Kemudian tilawatil Qur'annya, mudarasatul Qur'an. Kemudian kebiasaan Rasulullah bersadaqah, ya. Kemudian kebiasaan Rasulullah untuk mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Kebiasaan Rasulullah menganjurkan kita untuk memberi makanan berbuka puasa pada orang yang berpuasa. Ini bagian dari kurikulum Ramadan. Kalau kita ingin menjalankan ibadah Ramadan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka kita harus lakukan ini step by step, ya. Nggak bisa beri makanan tiap hari, minimal seminggu sekali. Nggak bisa beri makanan box setiap hari, ya minimal kata Nabi, walau bisyikki tamrah, ya, walaupun sebelah butir kurma, ya, Anda berikan itu. Walaupun dengan seteguk air minum untuk orang berbuka, itu sudah berpahalanya luar biasa.
Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syahrul Mubarak ini harus kita isi, harus ada komitmen dari kita untuk kita mendapatkan keberkahan yang berlimpah. Ya, untuk mendapatkan nanti seperti di sini disebutkan, ya, iftaradallahu alaikum siyamahu. Hadis ini dilanjutkan ya dari riwayat Abu Hurairah. Allah mewajibkan atas kalian puasanya. Puasa di siang hari maksudnya. Ya, bukan puasa malam hari. Namanya puasa menahan diri dari makan, minum dan berhubungan seksual. Ya, itu jelas waktunya itu dari apa? Di dalam surah Al-Baqarah ini ayat 187 itu dikatakan apa? Ya, minal khaytil aswadi minal fajar. Ya, thumma atimmus siyama ilal lail. Ya, mulai dari apa? Mulai dari munculnya ya, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Mulai dari waktu fajar sampai masuk waktu malam. Itu waktunya kita berpuasa secara prosedural. Ya, kita harus mengikuti aturan prosedural, aturan fikih. Ya, jangan kita bikin waktu sendiri. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang menyatakan bahwasanya puasa ini waktunya bukan pas waktu maghrib azan lalu kita berbuka, enggak. Ya, kita enggak berbuka dulu, nanti tunggu sampai malam gelap maksudnya. Kan kalau maghrib itu masih agak kemerah-merahan, kekuning-kuningan ya. Nah, itu katanya belum sah itu, katanya ini sampai harus ilal lail, sampai malam, jadi sampai gelap gulita baru kita berpuasa. Berarti mundur waktu berbuka puasanya kurang lebih 15 menit ya. Kalau waktu subuh kita mundur 8 menit ya kan, jadi minus 18 derajat ya. Itu benar secara ilmu astronomi, ilmu falak. Tapi memundurkan waktu buka puasa sampai 15 menit sampai gelap, nah ini ngaco. Ini menyalahi kaidah bahasa Al-Qur'an. Ya, ketika Allah mengatakan tsumma atimmus siyama ilal lail, sempurnakanlah puasa sampai waktu malam. Itu maksudnya apa? Ila di situ sampai itu tanda masuk waktu malam. Tanda masuknya waktu malam itu apa? Ketika waktu ghurubus syamsi, waktu matahari terbenam. Ya, meskipun dia belum terlalu gelap. Ya, itu waktu tanda masuknya malam. Kenapa? Kaidah bahasa Arab mengatakan, misalnya saya bilang begini, Bapak Ibu rahmati Allah, akaltus samak ya hatta ra'sahu. Saya makan ikan ya sampai kepalanya. Ya, ada yang di sini suka makan kepala ikan? Ya, kalau gulai kepala ikan dimakan ya. Nah, itu di warung-warung. Nah, saya makan ikan hatta ra'sahu, sampai kepalanya. Artinya apa? Hatta dalam bahasa Arab itu artinya dengan semuanya itu masuk di situ. Jadi mulai dari buntut sampai kepala kita makan, kita habisin. Ya, kucing nggak dapat apa-apa kecuali tulangnya doang. Ya kan? Nah, itu hatta. Tapi kalau akaltus samak ila ra'sihi, saya makan ikan sampai kepalanya. Kan sama-sama sampai ini artinya hatta dan ila. Tapi beda, hatta itu sampai betul-betul habis. Ya, kepala itu, malam itu kalau kita artikan malam, sambungnya ke ayat ini. Tapi kalau ila itu enggak sampai masuk, betul, enggak semuanya. Maka kita mengatakan saya makan ikan dari buntut sampai batas kepala, lehernya doang. Ya, kepalanya mah enggak kita buang, kita kasih kucing. Nah, itu ilah. Ya. Jadi ini beda ya pemahamannya ya. Jangan disamakan. Maka tsumma atimmus siyama ilal lail itu secara kaidah bahasa Arab ya yang dipegang diterima oleh seluruh ulama adalah sempurnakanlah puasa dari waktu fajar sampai ya waktu menandakan malam. Jadi enggak sampai malam. Nah itu, jadi hati-hati, jangan kita tertipu oleh orang yang mengotak-atik ayat ini, ya bilang, wah nggak sah itu ente buka puasa itu tiap hari ente batal puasanya karena udah buka puasa duluan. Ini bukan sholat subuh ya, jangan dimundur-mundurin buka puasa. Nabi SAW menyegerakan,
dengar waktu adzan maghrib langsung berbuka. Minimal dengan seteguk air putih dan kurma. Itu sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Tuftahu fihi abwabul jannah. Ya, dibukakan pada bulan Ramadan ini pintu-pintu surga. Ya, khusus. Ya, berarti surga itu memang sudah ada dari sekarang ini. Sudah dipersiapkan untuk hamba-hamba Allah. Nah, kata tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga di bulan itu sebagai motivasi bagi kita, sebagai simbol bahwasanya ya surga ini merindukan orang-orang yang berpuasa Ramadan dengan imanan wahtisaban. Ya, surga merindukan. Ya, kalau kita sekarang merindukan surga, pengen masuk surga, ya kan? Tapi kalau di bulan Ramadan, surganya yang dibuka untuk apa? Ya, dalam hadis yang mengatakan surga itu bersolek, berhias untuk ya melihat, untuk menyambut siapa-siapa di antara hamba-hamba Allah ini ya yang melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan baik untuk bisa tercatat masuk ke dalam surga itu. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutuplah ya pada bulan Ramadan ini pintu-pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Ada yang bertanya, ya, kalau memahami pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, ya wajar. Itu menandakan bahwasanya kita harus termotivasi untuk meraih surga Allah ya dengan kehadiran bulan Ramadan dan menjauh dari perbuatan maksiat ya. Artinya pintu-pintu neraka ditutup, kesempatan untuk berbuat ya seperti ahli neraka itu mestinya harus kita tutup. Itu makna simboliknya. Tapi ada yang bertanya, ini bagaimana setan kok dibelenggu? Ya, bentuknya bagaimana? Apakah betulan secara fisik dibelenggu setannya, dirantai sehingga dia nggak bisa menggoda manusia, atau bagaimana? Ternyata faktanya masih banyak juga manusia yang tergoda oleh setan. Manusia yang mohon maaf ya, siang hari kakinya gelantungan di mana? Di warung pinggir jalan ya. Siang hari dia masih makan, masih datang ke warteg ya kan? Atau ada yang ngerokok. Nah, itu kan berarti bagaimana setan masih mengganggu dia, bukan? Nah, atau ada siang di bulan Ramadan ada kabar pelaku korupsi ditangkap KPK, ya korupsi masih jalan di bulan Ramadan. Ya, ada ketangkap sisi kamera orang curi motor, ya entah di siang hari atau malam hari bulan puasa. Ini yang paling banyak itu biasanya habis taraweh sandal hilang gitu ya. Nauzubillah. Nah ini kan bagaimana? Itu kalau fi syayatin, apakah setan itu dibelenggu terus dia nggak bisa mengganggu? Nah, ada pendapat ulama yang mengatakan menafsirkan hadis ini bahwasanya yang dibelenggu itu adalah maradatus syayatin, biangnya, ya gembongnya, setan, biangnya setan, ya mbahnya. Tapi kalau anak-anak buahnya, ya yang pengecer, yang jadi pengasong, yang jadi distributor, ya perbuatan setan ini masih bergentayangan, maka dia masih bisa menggoda. Ya, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Ya, manusia-manusia yang sudah jadi agen setan kan banyak. Jadi setannya istirahat bulan puasa, malah manusia yang bekerja, ya, buka bar, buka kafe siang hari macam-macam. Ya, kemudian mengajak kita kepada maksiat dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi ini penolong-penolong ansor. Kalau di dalam Al-Quran itu man ansori ilallah, ansorullah, qalu nahnu ansorullah, penolong-penolongnya Allah, agama Allah. Kalau ini yang bekerja di bulan Ramadan, ya, biangnya dibelenggu, dirantai, mbahnya, gembongnya dirantai, tapi anak buahnya ini masih bergentayangan. Nah, inilah yang disebut dengan ansorus syaiton. Ya, penolong-penolongnya setan, ya. Nauzubillah min zalik. Dan ini tidak, ya, masih bebas berkeliaran. Maka itu kita memahami hadis ini harus secara tepat, ya, kita pahami. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Dalamnya
ada satu malam yang lebih baik nilainya seperti lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalangi dari kebaikan-kebaikan bulan itu, maka sungguh dia sangat merugi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keutamaan keistimewaan bulan Ramadan ini, pertama, Allah mengkhususkan amal puasa Ramadan itu untuk Allah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibni Adam lahu illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua perbuatan hamba, ya, itu adalah untuk dirinya, untuk kemaslahatan dirinya, ya, illa sawm, ya, kecuali puasa. Puasa itu untuk aku. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Aku yang langsung yang memberikan balasan yang sempurna untuk orang yang berpuasa ini. Nah, apa maksudnya di sini? Ini juga bisa kalau kita pahami secara dangkal, ya bisa. Tapi kita pahami secara mendalam juga bisa. Apa maksudnya? Ya, bukankah Allah, ya, amal setiap anak Adam ini semuanya kita niatkan untuk Allah, lillahi ta'ala, betul. Setiap kita mau beramal, ya, mau memulai suatu pekerjaan, innamal a'malu bin niat, semuanya bergantung kepada niat karena Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau amal perbuatan selain puasa, ya, itu bisa bercampur dengan niat-niat yang lain untuk tujuan dunia, untuk tujuan kemaslahatan kita sendiri, ya, tidak murni semata-mata untuk Allah. Apa maksudnya puasa ini semata-mata untuk Allah? Dia berpuasa, dia nggak makan, nggak minum, ya, nggak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri dengan Allah. Itu maksudnya. Illa sauma fa innahu. Karena puasa ini yang tahu beneran kita puasa atau tidak ya hanya kita dengan Allah. Ya, teman kita nggak tahu. Kalau kita sholat, ada orang melihat. Ada anak kita lihat, istri kita lihat kalau sholat di rumah. Ada sholat di kantor teman kita lihat, atasan kita lihat. Ya, kalau kita bayar zakat, apalagi ada saksinya kan, ada yang menerima, ada bukti transfernya, ya, ada catatannya karena ada akuntansi zakat. Setiap pemasukan harta zakat ini, zakat mal atau zakat apa saja, itu kan harus tercatat. Ya, bagian dari transparansi, ya, akuntabilitas, ya, daripada penghitungan zakat ini. Jadi ada yang melihat. Ya, nah di situ mungkin kita bisa bercampur. Apakah kita sudah ikhlas hanya untuk Allah atau bagaimana? Ya, apalagi umroh, apalagi haji. Wah, umroh, subhanallah. Ya, baru sampai ke pelataran Masjid Nabawi, belum sholat, udah selfie dulu, udah unggah dulu kemana, Instagram, Facebook, oh udah sampai, alhamdulillah, kan begitu. Baru masuk, belum sholat, belum, ya, baru sampai masuk Masjidil Haram, belum tawaf, belum tawaf sunat, belum apa-apa, itu udah foto-foto dulu. Nah ini kan ada unsur untuk, ya, untuk kesenangan diri kita, ya, atau juga untuk dilihat oleh orang. Tapi puasa, nggak ada yang tahu. Anda hari ini puasa atau tidak, ya, puasanya sempurna atau tidak, ya, nggak ada yang tahu kecuali diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itulah di sini dikatakan illa shaum fa'in, karena betul-betul. Jadi kalau puasa kita sampai nggak ikhlas, ini kebangetan. Ya, sebab ini satu-satunya amal perbuatan yang tahu hanya kita dengan Allah. Maka jangan sampai dirusak dengan yang lain-lain yang bisa membatalkan pahala puasa. Beda. Ya, ada yang membatalkan puasa, membatalkan prosedur puasa, mubtilatus syiyam, ya, makan, minum, sengaja, ngerokok. Ya, nanti soal suntik lain lagi ya. Itu ada urusan lagi itu. Nanti suntik vaksin bulan puasa gimana? Ya. Kemudian itu yang batalkan berhubungan seks dengan istri di siang hari bulan Ramadan, ya, itu yang membatalkan puasa. Atau muntah dengan sengaja, atau keluar sperma dengan sengaja dan lain sebagainya, walaupun dia tidak berhubungan suami istri. Ya, nah ini itu yang membatalkan puasa secara fikih, secara prosedural.
Tapi yang membatalkan puasa secara spiritual, secara substantif, ya, yaitu pahalanya, ini bisa batal meskipun puasanya sah. Ya, secara prosedur dia sah, tidak ada yang membatalkan. Tapi pahalanya bisa hilang. Ya, bagaimana hadis Nabi SAW mengatakan, ya, "Malam yada' qaulaz zur awil amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa orang yang puasa tapi dia tidak meninggalkan, ya, perkataan dusta atau perbuatan dusta, maka Allah tidak lagi memerlukan puasanya. Ya, sakarepmu wis, silahkan ente puasa, lapar, haus, ya. Nah, kalian capek silahkan, tapi aku nggak akan beri pahala. Mau seperti itu? Kita nggak mau dong. Masa kita udah capek-capek puasa, lapar, ya, nahan lapar, nahan haus, nahan hubungan suami istri, lalu kemudian kita nggak dapat pahala puasanya. Nauzubillah min zalik. Rubba shaimin, kata Nabi SAW, banyak orang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa, nauzubillah min zalik, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali, ya, lapar dan dahaga. Nauzubillah min zalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu, ya, kita harus menjaga hati kita untuk apa? Untuk senantiasa, ya, membersihkan niat kita. Ya, ini kalau kita ingin mencontoh Rasulullah SAW, bersihkan niat kita. Ya, bersihkan niat kita. Ya, semata-mata puasa itu untuk Allah, dan puasanya bukan hanya mengikuti prosedural, tetapi juga puasa yang substansial. Ya, jangan kita bisa menjauhi puasa, menjauhi makan minum yang halal. Ini kan halal, Pak. Makan siang hari kan hukum asalnya halal. Ya, minum siang hari hukumnya halal asalnya. Hubungan suami istri kapan aja halal. Nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum annasitum, ya kan? Tapi di bulan puasa di siang harinya itu kita menjadi haram, sengaja makan, minum dan lain sebagainya itu. Ya, kita bisa tinggalkan. Ini perbuatan yang asalnya hukumnya halal dan mubah. Nah, bagaimana mungkin orang yang berpuasa bisa meninggalkan makan minum yang halal, tapi dia tidak bisa meninggalkan perbuatan yang haram, yang asal hukumnya itu jelas-jelas haram. Seperti apa? Dusta, berkhianat, menggunjing orang, memfitnah orang, ya, berkata-kata kasar, durhaka pada orang tua, kemudian berzina, merampok, mencuri, ternyata masih terjadi di siang hari pada saat dia berpuasa. Nah, ini puasa apa namanya? Ini puasa beleng-beleng, kata orang sana seberang, ya. Ini puasa nggak jelas, ya. Antara substansi dengan prosedural tidak nyambung. Ini bukan puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak sesuai dengan panduan daripada puasa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ya, di sini kita akan melihat bagaimana para malaikat itu senantiasa memberikan dorongan kepada kita. Ya, jadi luar biasa ini, dilipat gandakan. Ya, sudah setannya, biangnya dibelenggu, kemudian pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Lah, bukan hanya itu, malaikat ini, ya, itu selalu mengajak kepada kebaikan. Yunadi fihi malakun. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, malaikat berseru setiap saat, setiap hari di bulan suci Ramadan. Ya baghiyal khairi abshir. Wahai hamba yang menginginkan kebaikan, sini. Ya, kalian akan mendapatkan kejutan. Kalian akan mendapatkan kabar gembira, ya, dari Allah Ta'ala. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai hamba yang menginginkan keburukan di bulan ini, ya, ingin bebas, ingin ini, ya, tidak mau terikat dengan aturan-aturan puasa, aqsir, berhentilah. Tahu batasan dirimu, ya.
hatta yang qadhiya Ramadan. Malaikat setiap saat di bulan Ramadan itu menyeru seperti ini. Ya baghiyal khairi abshir, atau dalam hadis yang lain aqbil. Ya, redaksi lain itu aqbil, sini kemari, ayo banyak amal saleh. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai hamba yang menginginkan keburukan, berhentilah. Atau dalam redaksi lain adbir, ya, tinggalkanlah. Hatta yang qadhiya Ramadan, sampai Ramadan ini berakhir, selesai. Bapak Ibu dirahmati Allah. Berikutnya, keutamaan Ramadan ini adalah setiap malam Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba dari siksa api neraka. Jadi bukan ya itkun minan nar, bukan hanya di 10 hari terakhir saja, tapi setiap malam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, innalillahi utaqa'a fi kulli yaumin wa lailatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan di antara hamba-hambanya itu orang-orang yang terbebas. Utaqa dari kata itqun. Al-atiq, al-uttaq, al-utaqa. Yaitu artinya mereka ini terbebas. Ya. Dari siksa apa? Neraka. Fi kulli yaumin wa lailah. Pada setiap hari dan malamnya Allah mencatat mana yang berhak untuk terbebas dari api neraka. Ya, jadi jangan menunggu nanti 10 hari terakhir aja nih. Itkun minan nar, kan populernya begitu. Nah, enggak. Itu dari awal. Setiap hari di bulan Ramadan. Ya, ada utaqa fi kulli yaumin wa lailah. Ya. Dan li kulli 'abdin minhum da'wa mustajabah. Bukan hanya terbebas dari api neraka pada setiap hari dan malam, maka kita harus berusaha ya perbaiki terus ibadah kita di bulan Ramadan itu setiap hari, dari hari pertama sampai terakhir, insya Allah. Dan setiap hamba, bagi setiap hamba itu ada Allah berikan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini sesuai dengan hadis Nabi yang lain riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah, bahwasanya di antara 3 golongan yang doanya tidak tertolak oleh Allah adalah as-shaim hatta yuftir. Thalathatun la turaddu da'watuhum, di antaranya adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Itu ya doa-doanya senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini bagaimana kita mengisi Ramadan, ya, panduan berikutnya Ramadan sama-sama adalah mengisi Ramadan dengan apa? Dengan qiraatul Quran. Ya, dengan qiraatul Quran. Karena Ramadan ini bulannya Quran. Ya, dinaskan oleh Allah di ayat 185 ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu disebut kemuliaannya, ya, itu karena apa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ya. Ini luar biasa. Dan Allah wajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan ini karena untuk menghormati turunnya Al-Quran. Ya. Kan dimulai dari ayat 183, kutiba alaikumusiyam. Kemudian di situ disebutkan ayat 184 awalnya ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Ya, jadi puasanya yang wajib ayat 183, kapan puasanya? Allah hanya menyebut hari-hari yang berbilang. Bulan apa? Disebut di ayat 184 syahrul Ramadan. Karena apa? Bulan Ramadan itu diwajibkan kita berpuasa karena Al-Qur'an turun di bulan itu. Coba bayangkan. Ini persis seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abduh dan Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manar. Ya, beliau berdua menulis dalam tafsir itu mengatakan bahwa Allah memilih bulan Ramadan ini kita wajib berpuasa adalah untuk menghormati turunnya Al-Quran. Ya, ini yang menyebabkan Ramadan itu mulia, dan ini yang menyebabkan kita berpuasa wajib hukumnya di bulan Ramadan untuk menghormati turunnya Al-Quran. Bagaimana kalau seorang hamba berpuasa wajib di bulan Ramadan tapi dia tidak pernah baca Quran? Nyambung nggak kira-kira? Nggak nyambung, Pak. Nggak sesuai dengan protapnya Allah dan Rasulullah. Protapnya Allah menginginkan, prosedur dari Allah ingin, wahai hamba-hambaku, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu di bulan suci Ramadan ini sebagaimana kaum-kaum sebelumnya, agar kalian ya
menjadi orang-orang yang bertakwa la'allakum tattaqun, karena itulah bulan turunnya Al-Quran. Quran ini adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Ya, Quran ini Allah muliakan ya dengan turunnya di bulan suci Ramadan, dan kalian diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan untuk menghormati turunnya Al-Quran. Supaya apa? Frekuensi Al-Quran ya masuk ke dalam hati hamba-hamba yang berpuasa, itu menjadi satu daya ledakan yang dahsyat kalau frekuensinya pas, karena Al-Quran berfungsi untuk menyucikan jiwa. Ini kata Syekh Mahmud Shaltut dalam kitab Al-Islam Aqidah wa Syariah. Ya, Quran ini berfungsi untuk menyucikan jiwa manusia, dan puasa juga tujuannya adalah untuk menyucikan jiwa kita. Maka ketemu dua frekuensi ini dahsyat sekali pengaruhnya. Kita bulan turunnya Al-Quran, kita memperbanyak tilawatil Quran, dan ketika kita banyak membaca Quran, dalam kondisi ruhiyah spiritual kita sedang meningkat dan sedang menyucikan jiwa kita. Coba bayangkan. Bapak Ibu dirahmati Allah. Maka itulah ya, kita bulan Ramadan jangan lupa mengisi hari-hari itu siang dan malamnya dengan tilawatil Quran, dengan baca Quran. Ya, diistilahkan dengan tadarrus. Ya, ini dari hadis Nabi juga mengatakan karena Jibril yudarisuhul Quran. Ya, Rasulullah tiap malam itu mudarasatul Quran, tadarus Al-Quran bersama Jibril. Tadarus itu apa sih artinya? Ya, mendengarkan, menyimak dan membaca. Jadi saling mendengarkan, juga saling kita baca kemudian didengarkan. Ya, orang lain baca, kita dengarkan. Itu tadarus namanya. Itu yang dilakukan Rasulullah dengan malaikat Jibril setiap malam di bulan Ramadan. Ya, wa dzalika fi kulli lailah, itu dalam hadisnya. Itu terjadi pada setiap malam di bulan Ramadan. Kenapa? Ketika Nabi SAW, bagaimana diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi SAW ajwadal Quran. Nah, ini digabungkan nanti dengan pedoman yang berikutnya antara tilawatil Quran dan sodakoh di bulan Ramadan. Ini disebutkan oleh Ibunda Aisyah dalam satu hadis, ya. Jadi keutamaannya ini sama, bareng. Jadi harus nggak boleh dipisah nih. Ya, dengarkan hadisnya begini. Kana Nabi SAW ajwadan nas, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Ya, kana Nabi ajwadan nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran wa dzalika fi kulli lailah. Rasulullah SAW itu orang yang paling dermawan, orang paling baik. Ya, bahkan kedermawanan Nabi SAW ajwad minar rihil mursalah dalam hadis itu. Itu lebih baik daripada angin yang berhembus sepoi-sepoi. Coba kita sender, ya, bersandar di mana? Di bawah pohon, ya, sambil minum, ngeteh, angin sepoi-sepoi, enak kan? Enak. Itu menandakan kedermawanan angin, ya, memberikan kenyamanan untuk kita, oksigen, ya, udara bersih dan lain sebagainya. Nah, Rasulullah itu dermawannya lebih daripada angin yang sepoi-sepoi itu. Ya. Dan lebih lagi dermawannya Rasulullah mengeluarkan sedekah banyak setiap saat, setiap waktu. Apa yang beliau punya itu didermakan ketika di bulan Ramadan. Ini kata Ibunda Aisyah. Apa sebabnya? Ketika karena Rasulullah senang, bahagia, Jibril alaihi salam datang menemui Nabi SAW untuk apa? Di bulan Ramadan. Untuk yudarisuhul Quran, untuk mudarasah Al-Quran, membaca dan menyimak bacaan Quran satu dengan yang lainnya. Karena ini resiprokal. Kata yudarisu itu menunjukkan yufa'ilu. Mufa'alah itu adalah isim atau bukan fi'il. Fi'il kata kerja yang bersifat resiprokal. Hubungan timbal balik. Jadi Nabi baca, Jibril mendengarkan, Jibril baca, Nabi mendengarkan. Dan Jibril mengoreksi bacaan-bacaannya Rasulullah. Dari wahyu yang awal turun di Mekah, dari tahun pertama kenabian sampai tahun terakhir
di mana Rasulullah itu baca ketemu malaikat Jibril alaihissalam setiap malam. Subhanallah, baik itu di Mekah maupun di Madinah. Yudarisuhul Quran, inilah mudarasatul Quran. Nah, jadi aktivitas tilawatil Quran di bulan Ramadan jangan lepas. Ya, semampu kita dah. Ya, Bapak, Ibu bisanya satu hari berapa juz? Ya, jangan sampai enggak sama sekali, Pak. Walaupun satu hari yang susah, yang sibuk, ya minimal satu hari satu halaman, satu lembar. Minimal udah. Ya, sesibuk apapun masa enggak bisa. 1 jam itu baca Quran, ya rata-rata 45 menit sampai 1,5 jam kalau nggak lancar. Kalau lancar bisa 30 menit. Ya, nah, kalau kita tartil, ya, bacanya baik dan dia fasih itu 45 menit rata-rata. Ya, nah, ini saya punya program seperti di hadapan bapak-bapak di samping kiri saya ini. Itu setiap malam nanti saya mengajak pemirsa di channel YouTube saya untuk tadarus Quran 1 juz per malam, saya baca sendiri dan lalu kemudian saya tadabburi. Bacaan 1 juz itu yang kita baca setiap malamnya itu kita tadabburi. Ya, ini program kami di bulan Ramadan insya Allah. Mudah-mudahan doakan, mudah-mudahan senantiasa diberikan taufik dan hidayah bisa membersamai kaum muslimin muslimat baik di dalam negeri maupun di mana saja, karena YouTube bisa dilihat di mana saja, kapan saja, ya, seperti siaran pada pagi hari ini. Nah, jadi Quran dengan sedekah, nah itu. Jadi kenapa? Karena nilai-nilai kebaikan Quran itu harus dirasakan. Kalau kita bahagia, kalau Rasulullah bahagia bertemu malaikat Jibril di bulan Ramadan, lalu dia mudarasatul Quran bersama malaikat Jibril. Ya, kemudian itu diwujudkan kebahagiaan itu oleh Rasulullah dengan bersedekah, banyak berderma. Ingat, ya, kebaikan Al-Quran akan dirasakan oleh hamba-hamba Allah di antaranya dengan wujud bagaimana? Dengan wujud sikap kedermawanan kita. Karena Allah itu maha dermawan. Allah itu Al-Jawad, Ar-Rahim. Allah itu maha dermawan. Ya. Bagaimana kedermawanannya Allah? Setiap saat kita diberikan nikmat oleh Allah tanpa kita bayar. Nggak pakai kita pesan. Ya, nggak pakai kita order. Nikmat Allah nggak pakai kita order. Tanpa diminta, tanpa kita bayar, nikmat Allah kita rasakan setiap saat. Itulah jawadnya Allah. Allah itu Jawadun Karim. Ya, Allah itu maha pemurah, maha dermawan. Ya, dan Al-Quran ini, ya, firman Allah, kalamullah itu juga sangat dermawan. Bagaimana kedermawanan Al-Quran? Dia setiap hurufnya, setiap ayatnya, setiap katanya memberikan petunjuk untuk kehidupan kita, untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Itulah kedermawanan Al-Quran. Maka kedermawanan dari Allah, kedermawanan Al-Quran yang kita baca setiap hari, setiap waktu di bulan Ramadan harus kita wujudkan, dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dengan bagaimana? Dengan memberikan kedermawanan kepada halayak, kepada orang lain yang membutuhkan. Berbagi. Minimal bagaimana? Nabi SAW mencontohkan apa? Dengan iftarus shaim, memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa. Allahu Akbar. Jadi seperti itu Bapak Ibu rahmati Allah. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita upayakan, ya, bagaimana kita mengisi hari-hari Ramadan ini, ya, dengan amalan-amalan yang tadi sudah kami sebutkan, ya, berdasarkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Tentu selain tarawih udah jelas kalau qiyamul lail. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, ada 2 hadis teksnya itu, man shoma dan man qama. Siapa yang berpuasa dan siapa yang mendirikan, ya, salat malam, yaitu yang diartikan di sini adalah tarawih. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah taala, itulah, ya, bagaimana tata cara kita memasuki bulan Ramadan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga berkenan dan bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita persiapkan diri kita dan keluarga kita menyambut datangnya bulan Ramadan, ya, mulai hari ini dan seterusnya. Dan kita persiapkan agenda-agenda Ramadan kita, ubudiyah kita jadwalkan, agendakan. Silaturahim kita, sedekah kita agendakan, ya. Tilawah Quran kita juga kita agendakan, jangan sampai enggak, ya.
Tolong sekali, tolong ya. Dan kedermawanan itu harus kita wujudkan. Baik turunan dari kedermawanan Allah, dari kedermawanan Al-Quran, itu harus sampai dirasakan manfaatnya oleh orang banyak, terutama memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, di mana pahalanya kata Nabi SAW itu disebutkan mithlu ajri shaim ya min ghairi ayyang qusa minhu syai'un. Dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, yang dia beri makan, tanpa mengurangi pahala orang itu. Ya, utuh pahalanya dia, dan kita dapat yang seperti itu. Subhanallah. Ya, terima kasih Bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita kembalikan kepada moderator. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Fahmi Salim atas pencerahannya terkait bagaimana tarhib Ramadan, bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan yang tadi telah disebutkan satu persatu, bahkan untuk kita amalkan sangat detail disampaikan oleh Ustadz Fahmi Salim, sehingga mudah-mudahan apa yang tadi beliau telah sampaikan dapat kita amalkan untuk dapat menyambut Ramadan dan menghidupi bulan Ramadan, sehingga kita dapat mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan tersebut. Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya kami persilahkan. Di sini sudah ada 2 pertanyaan dari Pak Syahrudin dan Ibu Ibad Mamdi. Apakah ingin disampaikan pertanyaannya secara langsung? Mohon izin saya bacakan Ustadz Fahmi Salim. Ya. Tadi pertanyaan mungkin dari Ibu Ibad Mamdi dulu. Di sini ada 2 pertanyaan terkait dengan pertama, apakah kitab-kitab suci lain juga diturunkan di bulan suci Ramadan, dan apa maksud dari Quran itu sedekah? Nah, mungkin itu bisa dijawab Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan terkait dengan di sini dari Pak, ini tulisannya home ya, Pak Yasri Azmi dari Padang. Bagaimana pendapat Ustadz tentang doa berbuka puasa kalau hadis yang kita pakai tentang doa itu gharib dan sanadnya lemah? Apakah menyalahi hukum karena puasa Ramadan adalah ibadah, sedangkan yang saya pahami dalam melakukan ibadah harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah? Mungkin itu aja, bisa dijawab untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih. Yang pertama, keutamaan Ramadan selain bulan turunnya Al-Quran, ya, di dalam hadis juga diterangkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya kitab-kitab terdahulu, wahyu-wahyu terdahulu juga semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Ya, inilah keistimewaan bulan Ramadan ini. Ya, ini lewat Imam Ahmad, di mana Nabi SAW bersabda, "Unzilat suhufu Ibrahim alaihi salam fi awwali lailatin min Ramadan." Suhufnya, lembaran-lembaran wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim itu diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Wa unzilat at-tauratu li sitti Ramadan sittin madaina min Ramadan. Ya, kitab Taurat itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa ya pada hari ke-6 di bulan Ramadan. Wal injilu li thalatha asyrata khalat min Ramadan. Kitab Injil itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa pada hari ke-13 bulan Ramadan. Wa unzilal furqan. Nah, Al-Quran diturunkan kapan? Dalam hadis riwayat Ahmad, redaksinya li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan, pada tanggal 24 hari ke-24 Ramadan. Ya, ini kalau dalam hadis. Nah, kalau dalam teks Al-Quran kan sudah jelas ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Kalau dalam teks hadis itu 24 Ramadan, ya ini kalau kita menyelenggarakan malam atau peristiwa nuzulul Quran itu kapan? Ya, barangkali ada pertanyaan lanjutan, ada pertanyaan ikutan. Ya, dalam buku beberapa kitab referensi rujukan ya, yang menjadikan 17 Ramadan itu sebagai nuzulul Quran itu biasanya mengutip pendapatnya Syekh Muhammad Al-Khudari Bek dalam buku yang beliau tulis tentang tarikh ya. Di situ menyatakan 17 Ramadan itu adalah peristiwa perang Badar,
Karena ada ayat yang menyatakan wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Ya, di situ ulama ada sebagian menafsirkan hari bertemunya dua pasukan perang Badar itu adalah bertepatan dengan hari Al-Furqan, ya, yaitu turunnya Al-Qur'an. Ya, yang kami turunkan itu diturunkan pada hari Furqan. Ya, pemisahan antara orang kafir dan musyrik pada perang Badar. Nah, ini ya tentu itu satu perspektif. Tapi juga ada pendapat ulama yang lain mengatakan nuzulul Quran itu berdasarkan ayat-ayat Al-Quran kan turunnya pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adanya di mana? Kata hadis-hadis Nabi yang sahih sampai kepada kita adalah Lailatul Qadar itu ada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan dia malam ganjil. Nah, malam ganjilnya ya di 10 hari terakhir Ramadan pada bulan Ramadan ini turunnya kapan ya? Apakah tanggal 21, 23, 25, 27 atau 29? Ya, umumnya pendapat yang banyak disandarkan kepada sahabat itu nuzulul Quran itu adalah tanggal 27 Ramadan. Ya, ini yang sering dipakai di banyak negara Islam seperti di Mesir dan lain sebagainya, itu 27 Ramadan. Ya, karena itulah yang pendapat populer ya, Lailatul Qadar itu 27 Ramadan. Tapi menurut hitungan falak, ya ini kan kalau Muhammadiyah ini senang dengan hitungan astronomi. Ya, ini diteliti oleh Syekh Muhammad Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ada kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum tentang sirah Nabi SAW. Kebetulan tidak ada di samping saya, itu ada di depan saya. Rahiqul Makhtum itu beliau Syekh Mubarakfuri ini mengatakan bahwasanya nuzulul Quran ketika turunnya pada Rasulullah hidup itu ya, itu setelah beliau teliti ya, ini ada di buku saya ini, saya sebentar saya kutip ya supaya lebih pas. Itu kata beliau ya, karena berdasarkan teks-teks hadis itu adalah malam ganjil ya, dan adanya di 10 hari terakhir Ramadan, maka beliau mengambil berdasarkan hadis itu dan meneliti ya catatan falak ya pada tahun 610 Masehi itu saat Nabi usia 40 tahun ya, saat Nabi usia 40 tahun beliau menerima wahyu di Gua Hira itu bagaimana? Beliau mengatakan bahwa pada saat itu bulan Ramadan ya, itu bertepatan dengan tanggal 21. Ini berdasarkan hitungan falaknya. Ini canggih juga ini. Ya, saya juga terkaget-kaget baca buku beliau itu yang saya kutip di sini ya, ketika bicara tentang nuzulul Quran. Ya, ini di halaman 80 dan 81 ya di kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Ada dua alasan. Ada beberapa alasan. Ya, bahwasanya keterangannya adalah hadis-hadis yang beliau diutus ya, Rasulullah diutus itu bagaimana dalam hadis itu menerima wahyu itu pada hari Senin yang masyhur. Sementara hari Senin pada bulan Ramadan di tahun bi'tsahnya atau nubuahnya Rasulullah pertama wahyu adalah ini sampai diteliti nih. Jadi Nabi kan mengatakan, kenapa puasa hari Senin? Karena saya hari Senin itu adalah ketika aku diutus. Kenapa puasa hari Kamis? Karena hari Kamis itu catatan amal diangkat ya, atau ada yang bergantian mencatatnya gitu ya. Nah, hari Senin itu juga ada hari kelahiranku. Nah, dan juga hari aku diutus oleh Allah sebagai Rasul. Nah, hari Senin yang masyhur pada bulan Ramadan di tahun 640 Masehi itu 610 Masehi itu tanggal 7 ini betul 14, 21 dan 28 Ramadan. Seninnya, kalau bicara Senin itu sebagai hari nuzulul Quran, maka ya keterangan gabungan dari Quran dan hadis menyatakan Quran turun pertama kali di bulan Ramadan ketika Lailatul Qadar dan itu malam ganjil dari 10 hari terakhir. Sehingga dari 4 tanggal itu 7, 14 ini 7, 14 belum masuk 10 hari terakhir ya. Yang masuk 10 hari terakhir itu berapa? 21 dan 28. Nah,
Kalau lihat ganjilnya yang mana, maka yang ganjil itu malam 21. Ya, 28 bukan ganjil kan, dia genap. Maka Syekh Sofir Rahman ini mengatakan bahwasanya menurut pendapatnya yang paling tepat adalah hari Senin 21 Ramadan, itulah yang tepat sesuai dengan keterangan Quran, hadis, dan ilmu falak modern. Ini bisa dibaca kalau mau terjemahannya ya di buku saya ini, di buku Tafsir Sesat ya, di halaman 93 ya. Terima kasih. Nah, itu soal tentang ya kitab-kitab sebelum ini ya. Nah, bagaimana artinya Quran dengan sedekah ini jangan dipisahkan? Iya, tadi maknanya saya sudah sampaikan bahwa dalam satu hadis ya, riwayat Bukhari Muslim ini sahih ya, dijamin ini ya. Itu Bunda Aisyah mengatakan seperti itu. Nabi itu orang yang dermawan. Dan lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Apa sebabnya? Karena malaikat Jibril datang ya, turun bertemu Nabi SAW untuk mudarasatul Quran. Maka Nabi SAW saking gembiranya dengan setiap malam itu bertemu dengan Jibril, membaca, menyimak bacaan Al-Quran, itu beliau wujudkan dengan apa? Banyak sedekah, berderma. Ya, karena Al-Quran ini adalah bentuk kedermawanan Allah kepada hambanya, kepada makhluknya. Maka kita harus contoh kedermawanan itu dengan apa? Ya, kalau Al-Quran berbagi, memberikan petunjuk kepada kita setiap waktu, setiap saat kita baca, maka kita juga harus menjadi apa? Sosok yang rahmatan lil alamin, sebagaimana Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin. Kita jadi orang Islam itu harus ya memiliki dampak sosial yang baik. Ya, memiliki dampak sosial yang baik ya. Artinya apa? Orang Islam itu harus memberikan kebaikan kepada masyarakat sekitarnya, jangan hanya untuk kebaikan dirinya. Maka dalam bulan puasa itu kita membaca Quran secara optimal, juga sedekahnya optimal. Ya, jangan sedekahnya asal-asal gitu ya. Ya, meskipun sesuai dengan kemampuan kita, mampunya beri minuman. Ya, kan sekarang ada minuman kemasan gampang ya. Kirim ke masjid, kirim ke panti asuhan. Ada kelebihan rezeki. Ya, dalam sebulan itu kita bersedekah. Kita pesan makan berat untuk dibagikan pada orang puasa, panti asuhan. Muhammadiyah kan banyak panti asuhan. Ya, ke panti jompo dan sebagainya, kirim. Ya, kalau mau kirim kurma untuk buka puasa, kirim ke masjid-masjid Muhammadiyah, ke panti asuhan dan sebagainya. Itu bentuk kedermawanan. Kenapa? Karena mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua pertanyaan tadi apa Mas Firman? Saya lupa. Ini yang dari pertanyaan Pak Yasri atau dari Ibu Ibat Mandi juga? Yang di sini kalau pertanyaan dari ya. Pak Yasri Asmi, beliau bertanya bagaimana pendapat Ustadz tentang doa berbuka puasa kalau hadis yang kita pakai tentang doa itu gharib dan sanadnya lemah. Yang Allahumma lakasumtu Ustadz. Iya, iya. Kalau pertanyaan Ibu itu sudah selesai ya, 2 ya. Kan saya jawab sudah 2 itu. Nah, sudah 2. Pak Yasri ini tentang doa buka puasa ya. Doa itu adalah mukhul ibadah. Ya, doa itu intinya ibadah. Kenapa? Karena kita memohon kepada Allah. Ya, sholat itu dikatakan doa karena kita memohon kepada Allah, berjumpa dengan Allah ketika kita sholat. Ya, ibadah mahdhah itu hampir semua isinya adalah doa. Maka di dalam puasa pun kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Bahkan ayatnya ada dalam Quran. Ya, ayat tentang doa itu dalam rangkaian ibadah puasa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ayat 186. Falyastajibu li wal yu'minu bil'allahum yarshudun. Ada khusus ayat tentang doa. Artinya apa? Kondisi seorang muslim mukmin ketika berpuasa, ketika dia sedang menyucikan jiwanya, membersihkan hatinya, ya, menjauhi perbuatan maksiat, bahkan yang halal saja dia jauhi karena taat dan tunduk patuh kepada perintah Allah, maka doanya itu tersambung langsung tanpa hijab dan tidak akan ditolak oleh Allah. Sebagaimana tadi hadis Nabi yang mengatakan 3 golongan manusia yang tidak
tidak tertolak doanya adalah as-shaim hatta yuftir. Satu di antaranya orang berpuasa sampai ketika dia berbuka. Nah, bagaimana kalau kita baca doa berbuka puasa? Apakah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Ya, yang paling baik itu yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya, walaupun doa itu bersifat umum boleh. Ya, doa bersifat umum ya seperti kita baca doa untuk makan ya kan dengan bismillahirrahmanirrahim sudah cukup. Ya, membaca basmalah ketika berdoa. Kan ada baca doa makan itu macam-macam ya. Ada Allahumma barik lana itu kan sebenarnya juga kurang, hadisnya kurang ini. Tapi yang sudah jelas kita memulai segala sesuatu itu dengan basmalah. Nah, itu yang masyru', yang dianjurkan. Baca bismillah itu makan udah cukup. Ya, termasuk buka puasa ya, kita minum, meneguk segala sesuatu tentu dimulai dengan apa? Bismillah. Ya, ini yang pertama, harus dimulai dengan bismillah dulu, basmalah jangan lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim, baru kita baca doanya. Ya, apa doanya? Nah, kalau yang populer itu ya Allahumma lakasumtu ya. Itu hadisnya bisa diteliti, bisa dilihat ya. Tadi Bapak ya mengatakan ini riwayatnya gharib dan ada perawinya yang lemah. Oke. Ya, ini sementara kita keep dulu. Kita dahulukan yang sahih riwayatnya. Kita dahulukan yang perawinya makbul, yang diterima. Yaitu apa? Zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya, telah hilang dahaga. Kemudian urat-urat leher telah basah. Ya, wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala itu ya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita baca. Nah, setelah ini kita mau baca, ya terlalu panjang juga baca doa. Nanti kapan buka puasanya? Nanti orang berpikir begitu ya. Nah, ini kapan bukanya Pak Ustadz nih, baca doa terus ini. Ya sudah, ya cukup itu. Ya, basmalah, kemudian doa tadi yang ma'thur. Ya, dan doa ketika kita berbuka puasa sebenarnya jangan terlalu dipersoalkan. Ya, maksud saya begini. Ya, itu bukan persoalan yang masuk dalam rukun ibadah puasa. Ya, mau pakai doa yang model apa itu bukan rukun ibadah puasa. Jadi itu bagian dari sunnah. Ya, sunnah kita mencontoh Nabi tentu itu berpahala. Yang terbaik adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang ma'thur dari Rasulullah. Tapi mau pakai doa apapun yang baik-baik tentu semua Allah kabulkan. Apalagi pada saat berbuka puasa itu doa kita dikabul oleh Allah. Minta apa? Minta hajat apa? Kemukakan. Ya Allah, saya pengen haji. Ya Allah, saya pengen bisa umroh. Ya Allah, anak saya sedang cari kerjaan, mudah-mudahan kasih kerjaan yang baik. Itu juga termasuk bagian kita berdoa. Pada saat kita berbuka puasa, niatkan. Karena tawassul dengan amal soleh. Ini kan kita berdoa ya kepada Allah. Lalu doa itu kita kuatkan dengan tawassul. Apa? Tawassul itu perantara pertolongan dengan amal soleh. Ya Allah, hari ini aku puasa. Ikhlas karena Engkau, mematuhi perintahmu, mengikuti sunnah nabimu. Ya Allah, kabulkan hajatku. Boleh. Tawassul dengan puasa, amal soleh yang baru saja kita kerjakan. Ya, minta anak kita lulus ujian, anak kita kerjaannya gampang, dapat yang bagus, jodohnya orang soleh, ya. Bisa pergi haji, umroh sekeluarga. Mintalah sama Allah, nggak masalah. Ya, itu doa secara umum ketika kita berbuka puasa. Karena ini kesempatan baik. Sama seperti misalnya doa setelah setiap sholat. Ya, fidu burikul lisolah, kita berdoa itu juga bagus. Ya, memohon kepada Allah hajat kita. Nah, puasa juga sama. Jadi jangan terlalu kaku ya memahami doa ini harus satu bentuk saja. Tapi ya lihat teks-teks yang secara umum itu mengatakan demikian. Ya, bahwa saat kita berbuka puasa itu doa terbaik. Ya, doa terbaik kita memohon hajat kepada Allah. Boleh. Ya, kita berdoa minta apa saja kepada Allah daripada minta ke dukun. Ya, minta pekerjaan datang ke dukun, datang ke kuburan. Nah, itu nggak jelas lagi, nggak boleh. Ya, minta ke pohon, ngapain minta pohon? Ya, mintalah sama Allah. Ketika Anda sedang berbuka puasa, itu sedang beramal soleh namanya. Ya,
Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Di sini ada satu pertanyaan lagi dari Ustadz Nasihin. Beliau dari Cilengsi. Dua pertanyaan ya Ustadz. Pertama terkait dengan puasa orang-orang yang terdahulu itu seperti apa. Lalu kedua tadi memang menarik Ustadz. Jadi bulan Ramadan itu dianggap seperti awal bulan, awal tahun maksud kami. Lalu kemudian diakhiri dengan Sya'ban, di mana amal-amal kita diangkat. Nah, ini satu kajian menarik untuk mungkin pada sesi berikutnya kita coba untuk kembangkan, atau nanti ada teman-teman lain di sini yang mau mengundang Ustadz Fahmi Salim khusus untuk membahas itu. Baik Ustadz, itu ada dua pertanyaan, tapi di sini waktu sudah menunjukkan pukul 8:31. Jika Ustadz berkenan untuk menjawab terlebih dahulu, kami tentu sangat senang. Lalu kemudian jika tidak, mungkin bisa sekaligus ditutup Ustadz. Soal yang kedua bisa disimak dalam video khutbah saya kemarin, ada di YouTube ya, khutbah saya kemarin di Masjid An-Nikmah Citra Grand Cibubur. Itu menjelaskan ini juga sama substansinya dengan yang tadi pertama, mukaddimah itu. Kemudian jadi tidak perlu secara khusus lah itu ya dijelaskan. Saya itu hanya mengambil kesimpulan saja. Ya, kemudian yang pertama tadi ini juga perlu ya, menarik. Soal apa tadi? Puasa umat-umat terdahulu. Puasa umat terdahulu, ya di dalam Quran disebutkan, ya inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Puasa terdahulu ada bentuknya puasa bicara, ya bukan hanya nahan lapar, bukan hanya nahan haus, tapi nggak ngomong. Ini lebih jaga lagi biar, karena mulut ini biang kerok ini kadang-kadang, lidah ini bahaya ya, hifzul lisan ya, tapi kalau kita melakukan seperti itu juga tidak baik, tidak sesuai lah, karena kita punya banyak hajat, keperluan komunikasi, kan perlu ada kita ngomong ke anak, ke istri, kita bekerja kan perlu ada komunikasi melalui suara melalui mulut dengan lidah ya, dengan pita suara, itu pasti terhubung satu sama lain. Nah, maka itu tidak disyariatkan dalam Islam. Ya, kalau umat terdahulu puasa seperti itu. Ya, sampai puasa bicara. Ya, bukan hanya puasa nahan lapar, nahan haus. Ya, juga puasa bicara. Ada juga puasa Daud. Ya, puasa Daud itu kan 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu wajib hukumnya itu pada masa itu. Ya, di masa Nabi Daud itu. Nah, sekarang itu tidak diwajibkan, dan itu hanya menjadi sunnah bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di ayat yang lain saya lupa ya, itu ada juga keterangan tentang puasa-puasa umat terdahulu, tapi tidak detail dan tidak selama 1 bulan penuh. Ya, bahkan ada yang dalam 1 tahun itu. Ada umat terdahulu tuh yang diwajibkan tuh ada 10 hari, ada 3 hari, ada bahkan yang lebih dari 1 bulan. Dia selama 3 bulan. Saya pernah membaca keterangan seperti itu. Ya, itu 3 bulan berturut-turut puasa. Ya, ini lumayan juga. Ya, bulannya jumlahnya 12. Ini puasanya 3 bulan. Jadi 1/4 tahun itu kita puasa. Nah, syarat Islam itu mengambil jalan tengah. Ayyaman ma'dudat. Puasa itu hanya hari yang sedikit berbilang, 30 hari dibanding 365 dalam setahun, atau dalam hitungan Qamariyah itu berapa Mas Firman? Ya nggak sampai 365 kan ya, dia lebih cepat kan, 350 sekian gitu ya. Itu dibandingkan itu berarti hanya kurang dari 10% dari jumlah hari dalam 1 tahun, ya toh. Maka dikit kita berpuasa, ya sebentar, tapi dampaknya, efek dari puasa sebulan itu untuk mengcover setahun. Ya, kalau kita maknai perjalanan puasa ini secara spiritual, secara baik, ya dengan penuh hikmat, dengan mengamalkan semua petunjuk-petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ya, insya Allah puasa itu bisa menjadi energi yang seperti baterai yang kuat, ya, long life baterainya itu masa berlakunya setahun, kira-kira begitu. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz Fahmi Salim, waktu sudah menunjukkan pukul 8:35. Demikian Bapak Ibu semua atas kajian pagi hari ini. Barangkali kita cukupkan sampai di sini. Barangkali Ustaz Fahmi Salim, apakah ada satu kalimat lagi untuk penutup sebagai mungkin motivasi bagi kita semua untuk menghidupkan kembali bulan Ramadan, Ustaz? Ya, gunakan waktu kita semaksimal mungkin. Banyak saudara kita, sahabat kita, kerabat kita, keluarga kita barangkali yang tahun ini tidak membersamai kita. Ya, COVID-19 pada masa 1 tahun terakhir ini banyak merenggut ya saudara-saudara kita. Ya, mereka tidak merasakan nikmatnya Ramadan tahun ini. Maka jaga kesehatan, jaga imun tubuh kita, jaga iman. Ini yang paling penting. Ya. Keimanan dan imunitas itu dua-duanya sangat penting, dan kita jalani Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan juga tetap menjaga protokol kesehatan. Insya Allah Ramadan kita tahun ini bermakna dan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Fahmi Salim kami ucapkan. Dan Bapak Ibu semua, kita telah menunjukkan waktu pukul 8:36 dan alhamdulillah tadi banyak hal yang telah kita dapatkan, ilmu yang bisa kita terapkan, ilmu yang bisa kita amalkan dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Fahmi Salim. Untuk itu, barangkali Bapak Ibu bagi yang ingin mendengarkan kembali bisa menonton channel YouTube dari Majelis Tabligh Muhammadiyah, dan juga Ustadz Fahmi Salim juga memiliki akun YouTube juga dan bisa diikuti semua oleh Bapak Ibu terkait dengan tadi juga pembahasan di mana bulan Ramadan sebagai awal tahun dan bulan Sya'ban sebagai penutup. Itu bisa juga disaksikan di channel YouTube beliau, dan semoga Bapak Ibu kita semua dalam keadaan sehat untuk dapat menyambut bulan suci Ramadan dan menghidupinya, dan semoga keberkahan juga pada bulan Ramadan nanti dapat kita raih, tentu dengan kita siapkan pada bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini, terutama saat ini kita telah memasuki tanggal 15 di bulan Sya'ban, artinya kita hanya tinggal menghitung hari untuk dapat memasuki bulan suci Ramadan. Untuk itu mari kita persiapkan segalanya, persiapkan iman dan fisik kita, imun kita. Untuk itu mari kita juga doakan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, bisa juga diangkat penyakitnya sehingga dapat menghidupi bulan Ramadan dengan penuh keberkahan. Amin. Mungkin itu saja dari saya sebagai pembawa acara. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Fahmi Salim. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang menyimak kajian ini dari awal hingga akhir. Dan untuk itu, mari kita tutup kajian ini dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya Firmansyah mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan, dan untuk itu mohon izin untuk undur diri. Terima kasih sekali lagi. Nasrun minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik.
Wassalamualaikum warahmatullahi